Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Technopreneurship. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membentuk struktur tim dan kepemimpinan dalam ruang lingkup Technopreneurship. Berbicara tentang struktur tim dan kepemimpinan Technopreneurship, nah, tentunya ini menjadi diskusi yang menarik karena bagaimanapun juga sebuah rencana berbisnis dalam hal ini startup tentu harus dibangun dan dijaga dengan tim yang memiliki kualifikasi yang terbaik dalam hal menjalankan bisnisnya. Jadi kita akan sama-sama diskusi tentang bagaimana membangun tim yang solid, disertai kultur yang tumbuh bersama, sehingga orientasi suksesnya adalah sukses bersama. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep tim pendiri yang komplementer, ya, di mana kita akan menemani DNA startup yang menjadi orientasi bisnis Anda. Ya. Dengan tim pendiri yang komplementer, tentunya konsep bisnis startup ini akan menjadi sebuah bisnis yang stabil, punya inovasi, kekinian, dan sustainable. Lalu kita juga akan diskusikan tentang peran kunci apa saja yang bisa membentuk stabilitas startup dalam menjalankan bisnis. Di sini ada istilahnya hacker, ada hipster, maupun juga hustler. Yang ketiga, budaya dan nilai inti. Di dalamnya mengandung jiwa perusahaan yang tentunya akan menentukan arah bisnisnya, yang diperkuat dengan budaya yang dijalankan dan komitmen memegang teguh nilai inti yang menjadi kesepakatan dasarnya. Yang keempat, gaya kepemimpinan. Bagaimana gaya kepemimpinan yang bisa memimpin bisnis atau perusahaan dalam kondisi yang tidak pasti, di tengah ketidakpastian. Kalau bisnis di situasi yang pasti itu bukan hal yang hebat, ya, karena semuanya sudah stabil. Tetapi mampu memimpin perusahaan dengan gaya kepemimpinan yang dinamis di dalam kondisi ketidakpastian, ini sesuatu yang menjadi nilai tersendiri dalam memimpin. Yang kelima, manajemen konflik. Mengubah friksi menjadi inovasi. Membangun tim ini berkaitan dengan bagaimana memastikan bahwa tim itu dibangun atas dasar kekuatan mimpinya. Nah, kekuatan mimpi itu sendiri menjadi landasan bagaimana mimpi itu juga bisa diraih tanpa terjadi permasalahan-permasalahan yang memungkinkan perjalanan bisnis menjadi bermasalah, terutama dalam hal implementasi dari ide-ide bisnis. Ada istilah bahwa investor itu lebih memilih tim A dengan ide B daripada tim B dengan ide A. Jadi the dream team lebih penting daripada dream ide. Hanya berkutat di ide-ide saja. Mengapa komplementer? Untuk menutupi
titik buta atau blind spot dari masing-masing pendiri. Selalu saja ada sisi kelemahan dari cara pandang tim yang membangun bisnis itu sendiri. Di samping mungkin saja banyak kehebatannya atau nilai positifnya, tetapi memungkinkan jika dalam ruang lingkup kepemimpinan sebagai pendiri atau founding tim bisnis ada sisi blind spot. Maka pentingnya tim pendiri yang komplementer yang bisa menutupi kelemahan atau hal-hal yang kosong atau hal-hal yang tidak lengkap dari masing-masing pendiri. Tim pendiri ini juga dibangun untuk menciptakan evaluasi atau cek serta balancing penyeimbang ya dalam berbagai keputusan. Di samping juga diorientasikan mempercepat eksekusi karena ada spesialisasi di masing-masing posisi di setiap kondisi yang kritis. Nah, formula tim pendiri ideal biasanya dibangun atas konsep 3C, yaitu adanya kompetensi, adanya komitmen, dan dimilikinya karakter. Karena dengan kompetensi yang di dalamnya ada keahlian teknis dalam berbisnis, dalam mendesain bisnis itu sendiri, dan terbukti bahwa kemampuan itu bisa diimplementasikan dalam bisnis, ini menjadi sangat penting. Tidak hanya melulu ide, tapi bagaimana mengimplementasikan ide dengan kemampuan atau keahlian teknisnya. Yang kedua, komitmen. Setelah masing-masing kompetensi terbukti mampu menjalankan tugas sesuai porsi keahliannya, hal lain yang perlu dibangun adalah bagaimana mereka atau para pendiri ini mau berkorban atau berkomitmen untuk berkorban, baik waktu, tenaga, maupun finansial. Ya, inilah titik utama dari permainan ini atau komitmen ini. Di samping juga karakter. Nah, untuk melengkapi kompetensi dan komitmen diperlukan karakter yang memiliki integritas, karakter yang memiliki kepastian sikap, ya, guna mempertahankan mental dalam mengarungi perjalanan baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi gangguan, ya. Tentunya dengan pola pikir yang tumbuh, yaitu growth mindset. Apa saja pertanyaan kritis ya sebelum para founder ini berpartner atau sama-sama bersepakat untuk berbisnis? Yang pertama, apakah kita memiliki visi jangka panjang yang sama? Terkadang pada awal pendirian bisa saja visinya sama, tetapi pada perjalanan bisnis ada perubahan, ada hal-hal yang tidak menjadi kecocokan, itulah yang menjadi titik yang memungkinkan terjadinya perpisahan. Selanjutnya, bagaimana kita menangani kegagalan dan tekanan di saat perusahaan atau bisnis normal? Tentunya tekanan ini menjadi tidak tertara, ya, tidak kentara, tidak terlihat karena bisnis berjalan normal. Tetapi jika ada tekanan masalah, tekanan tantangan, tekanan perubahan, bahkan mendekati kegagalan, ini yang harus disepakati bagaimana formulasi mensikapinya. Yang ketiga, pertanyaan kritisnya adalah apa yang terjadi jika salah satu dari tim atau founder ini keluar. Apakah bubar, apakah dilanjutkan, apakah dijual, dan lain-lain. Jangan hanya memilih teman, tetapi pilihlah mitra yang tentunya mampu melengkapi kekurangan para pebisnis atau kita.
Selanjutnya kita lihat apa saja peran kunci yang bisa membangun startup ini berjalan dalam kestabilan, ya. Yang pertama, peran hacker, lalu peran hipster, dan peran hustler. Nah, peran hacker biasanya ada sebutan lain, misalnya technical co-founder, ya, atau chief technical officer. Sementara hipster biasanya memiliki nama lain desainer atau chief product officer atau juga head of UX, ya. UX itu berarti apa namanya, user experience, ya. Dan hustler biasanya dengan nama business co-founder. Hacker fokus utamanya membangun produk yang kuat dan scalable, dan tentunya mampu memiliki teknologi yang bisa diimplementasikan, arsitektur yang mapan, dan keamanan yang terbaik. Ketika bisnis mampu diproteksi dengan keamanan dan safety yang kuat, bisnis memungkinkan akan berjalan lebih stabil dan cepat mencapai target yang ditetapkan. Kontribusinya untuk hacker ini sebagai coding ataupun pengelola kodifikasi, pembentuk infrastruktur, dan juga pengembang feature. Jika hacker tidak ada, akan terjadi di mana produk tidak stabil, ada gangguan, skalabilitasnya terhambat, dan ya ada bug yang merajalela di hack ataupun gangguan yang merajalela. Fungsi hipster, nah, mendesain user interface ataupun user experience, ya, berkaitan dengan apa namanya, pengalaman dari pengguna atau tatap muka dari pengguna, tampilan lah, ya, dari pengguna yang dibentuk dari riset pengguna, branding, dan kepuasan pelanggan. Jika hipster tidak ada, produk berfungsi tetapi tidak disukai, tidak memiliki tampilan yang menarik, tidak menjiwai berdasarkan pengalaman dari user. Tentunya fokus utamanya dari hipster adalah menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan intuitif. Dan yang terakhir untuk hustler, membawa produk ke pasar dan memastikan bisnis bertahan dengan kontribusi strategis bisnis yang kuat, penjualan yang optimal, pemasaran juga fundraiser, ya, berkaitan dengan permodalan dan operasional yang stabil. Jika ini tidak ada, bisa saja produknya hebat tapi tidak ada yang tahu, dan tentunya pada akhirnya tidak menghasilkan uang. Jadi pada awal startup, setiap pendiri sering memakai banyak topi atau pakaian, tetapi saat berjalan, lepaskanlah dan tetapkan berjalan sesuai dengan peran inti masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga, pembahasan kali ini berkaitan dengan company culture, yaitu budaya perusahaan dan core values atau nilai intinya. Berbicara tentang company culture, tentunya budaya ini bukan hanya merupakan hasil yang direncanakan, tetapi kondisi yang selalu berulang-ulang diciptakan dan dijaga agar dijalankan oleh tim. Budaya merupakan cara kita melakukan sesuatu. Misalkan dalam pembuatan produknya yang terbaik dalam ruang lingkup teknologi, dalam ruang lingkup kenyamanan, dalam ruang lingkup keselamatan, dalam ruang lingkup inovasi. Mengapa budaya ini penting? Tentunya akan menyaring talent, di mana akan dengan budaya ini akan menarik orang yang sejalan saja, sehingga perusahaan berjalan dengan irama yang khas, irama kebersamaan sesuai dengan target atau tujuan bersama. Dan jika tidak mau mengikuti budaya perusahaan, ini akan terusir karena tidak cocok. Dengan budaya ini juga, ini menjadi panduan yang tidak melulu harus ditanyakan karena sudah menjadi budaya, ya.
Dan juga budaya ini menjadi pengikat di saat sulit, pengikat di saat bermasalah, pengikat di saat terjadi tekanan. Sehingga arah dari startup ini akan berjalan dengan teguh meskipun menemui berbagai badai. Nah, untuk core values, nilai inti dipahami sebagai prinsip fundamental yang non-negotiable dalam tim yang dibangun. Sehingga baiknya dalam membuat core values atau menetapkan core values, nilai inti, ini jangan copy paste dari orang lain ya. Jangan juga apa namanya eh, mendompleng ya ketenaran orang lain ya. Walaupun ada konsep perbaiki atau modifikasi, tetapi kekhasan dari value yang dibentuk ini menjadi penguat atau pengikat kebersamaan mencapai tujuan. Diskusikan perilaku seperti apa yang akan dihargai dalam tim dan perilaku apa saja yang tidak bisa ditolerir ya. Lalu juga spesifikasi dan dapat ditindaklanjuti serta memberikan contoh yang konkret, bukan hanya instruksi. Contoh nilai inti yang spesifik, misalkan Netflix ya. Netflix ini memiliki nilai inti judgment, you make with decision despite ambiguity ya. Anda membuat keputusan yang bijaksana meskipun ambiguitas, meskipun cara pandang orang berbeda-beda, meskipun ada sisi jelek ataupun sisi baiknya, tetapi keputusan yang bijaksana itu merupakan nilai inti dari Netflix. Spotify, Bijuin, jadi tuluslah, jadi dalam melayani itu tulus, mudah dipahami, ataupun juga menjadi manusia yang memahami sifat kemanusiaan. Ya. Nah, startup lokal banyak ya. Ada yang customer obsession, not competitor obsession, ataupun tumbuh bersama bersama pikiran yang tetap. Atau ada istilah lain misalkan siaga, tuntas, sepenuh hati. Siaga dalam melayani, tuntas dalam menyelesaikan tugas, dan dibarengi dengan hati yang tulus penuh hati. Oke. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam lingkungan startup yang dinamis. Memimpin di saat kondisi stabil akan berbeda dengan memimpin di tengah kabut ketidakpastian. Untuk itu, gaya kepemimpinan harus reliable ya, kontekstual, kekinian, dan adaptif terhadap berbagai perubahan yang dihadapi. Gaya kepemimpinan yang relevan untuk startup ada 3. Pertama, servant leadership. Yang selanjutnya, transformational leadership dan situational leadership. Untuk kepemimpinan melayani, ini fokus pada membantu tim yang di dalamnya menghilangkan hambatan dan selalu berupaya untuk memfasilitasi dan memberdayakan. Nah, ini sangat tepat untuk membangun kepercayaan dan otonomi di fase awal. Lalu berkembang menjadi transformasional leadership atau kepemimpinan transformasional yang memiliki inspirasi yang besar berkaitan dengan visi ataupun misi, mendorong inovasi dan memotivasi melampaui kepentingan dirinya. Sehingga ada istilah dalam pelayanan memberikan lebih dari yang diharapkan oleh pelanggan. Ini diperlukan saat terjadi perubahan atau momentum yang ingin dicapai dengan tujuan ambisius. Yang ketiga, situational leadership yang menyesuaikan gaya dengan melakukan arahan, memberikan arahan, melatih, mendukung, dan mendelegasikan berdasarkan kompetensi dan komitmen anggota tim dalam melaksanakan tugas. Dalam prakteknya, kepemimpinan technopreneurship harus mempunyai prinsip apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari.
Misalkan yang harus dilakukan, do is, ya, yaitu harus transparan, membagikan informasi baik hal yang baik maupun hal yang tidak sempurna atau tidak baik atau bahkan buruk, sehingga tim merasa memiliki atas permasalahan di samping juga kemajuan perusahaan. Yang harus dilakukan lainnya adalah harus menjadi contoh, lead by example, ya. Memberikan contoh, tidak hanya memberi instruksi, disertai dengan kerja keras, rendah hati, dan berani ngambil resiko. Selanjutnya empower, ya, memberdayakan dan tidak mengelola secara mikro atau parsial, memberikan kepercayaan kepada tim dan memberikan tanggung jawab secara dan otoritas dengan kontrol yang penuh. Yang harus dilakukan lainnya adalah membuka atau terbukanya umpan balik. Ini menjadi budaya yang bisa memberi dan menerima masukan dari orang lain. Di sisi lain yang harus dihindari adalah jangan memiliki ego yang terlalu tinggi sehingga memutuskan bukan atas dasar data, bukan atas dasar ego, bukan atas dasar logika, tetapi atas ego pribadi. Menghindari konflik, jangan dibiarkan mengendap, harus dituntaskan lebih awal dengan elegan. Ya, di samping kita memastikan kebersamaan tim dalam hal komitmen, nah, sebentar, ada permasalahan. Oke, di samping apa yang harus dilakukan, juga harus memastikan apa yang jangan atau harus dihindari, ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah manajemen konflik antar pendiri. Konflik adalah bahan bakar, tetapi bisa juga api yang membakar. Sehingga kalaupun konflik itu pasti terjadi, hal yang terpenting adalah bagaimana mengelolanya. Biasanya sumber konflik utama ini berkaitan dengan visi yang berbeda tentang arah atau orientasi berbisnis dari perusahaan. Terjadinya ketimpangan atau perubahan atau perbedaan persepsi, misalkan ada yang kurang bekerja keras, lalu juga ada perbedaan gaya kerja atau gaya komunikasi dan perbedaan mensikapi tekanan eksternal. Sehingga untuk mengurangi atau mengeliminir konflik yang bersifat merusak atau destruktif, pencegahannya harus diperhatikan dalam hal memastikan segala sesuatu terdokumentasikan sehingga tidak ada fitnah atau prasangka yang buruk dalam membuat keputusan. Misalkan dengan memastikan selalu ada notulensi rapat, lalu ada komitmen para pendiri atau founders agreement, juga keputusan-keputusan penting ini dibagikan secara menyeluruh untuk didiskusikan. Mendefinisikan proses keputusan ini juga menjadi bagian penting. Apakah dalam tim keputusan itu diambil dengan suara terbanyak, dengan konsensus, apakah di dalamnya ada hak veto, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasikan segala sesuatu secara rutin dan struktur. Ada rapat one on one setiap mingguan untuk berbagi pikiran dan tidak hanya melulu berbicara tentang pembahasan laporan kerja, tetapi diskusi yang lebih matang. Selanjutnya, bagaimana penanganan atau resolusi saat terjadi konflik?
Pertama, kita harus fokus pada masalahnya, jangan melebar ke hal-hal yang tidak penting atau bukan pokok masalah. Gunakan data, ya, sehingga berargumen atau membantah dengan data ini menjadi konstruksi yang positif dengan dasar yang kuat. Lalu kalau memang memungkinkan cari mediator yang netral sehingga jika terjadi deadlock bisa meminta penasehat, meminta arahan atau konsultasi penyelesaiannya. Dan yang terakhir, ingatkan kembali akan tujuan bersama. Jangan lupakan tujuan bersama di awal dikarenakan ada perbedaan-perbedaan dalam perjalanan bisnis. Kesimpulannya ada 5 hal yang harus diperhatikan terkait tim pendiri dengan membangun prinsip kompetensi, komitmen, dan karakter. Ya. Lalu juga perhatikan tentang peran kunci, kenali dan hargai kontribusi masing-masing, baik sebagai hacker, hipster, maupun hustler. Lalu jaga budaya dan nilai ya perusahaan dengan nilai inti yang spesifik dan dilaksanakan sejak hari pertama dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, menjaga komitmen kepemimpinan yang adaptif, transparan, dan melayani, dan juga mengantisipasi sebagai semua konflik yang terjadi dan akan terjadi dengan dokumentasi dan pengelolaan pada fokus masalah berkaitan dengan data. Demikian pembahasan kita kali ini. Ada istilah ataupun quotes, jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika Anda ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Demikian pembahasan kita kali ini tentang struktur tim dan kepemimpinan teknopreneurship. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.